Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,35% ke harga 1.400. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Kalbe masih bertahan di atas support di EMA 150. Jika kita lihat secara tren, sebelumnya Kalbe turun menembus support di EMA 150 dan bergerak sangat downtrend. Dan di posisi sini bisa kita lihat saat menyentuh harga 850, Kalbe mulai reversal trend. Setelah reversal trend, berusaha break dari garis EMA 50 dan gagal, saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan minggu lalu Kalbe telah naik menyentuh target di analisa video sebelumnya di harga 1.500 yang juga merupakan resisten saat ini. Setelah menyentuh garis resisten ini bisa kita lihat Kalbe mulai turun, tetapi saat menyentuh garis EMA 150 Kalbe masih bertahan. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai bergerak sideways kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Kalbe, sebanyak amati dulu pergerakan saham Kalbe dalam 1 minggu ke depan. Apabila hari Senin depan Kalbe naik disertai adanya akumulasi, teman-teman boleh entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 1.500. Sedangkan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Kalbe di sekitar garis EMA 50 atau di bawah harga 1.000, teman-teman boleh take profit apabila Kalbe terlihat gagal bertahan di atas garis EMA 150. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi Kalbe gagal bertahan di atas garis EMA 50, take profit saja dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1270 sampai 1250. Karena apabila Kalbe gagal bertahan di atas garis support ini, Kalbe berpeluang untuk turun kembali dan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 330. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun dalam 1 minggu terakhir ini saham Wood terus mengalami kenaikan, secara tren saat ini saham Wood masih bergerak downtrend. Karena masih berada di bawah garis EMA 50. Dan garis EMA 50 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena jika kita perhatikan historinya, setiap kali mendekati garis EMA 50, saham Wood terus mengalami penurunan. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dalam 1 minggu ini jika kita perhatikan volume transaksi tiba-tiba meningkat. Tapi yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kita tidak bisa fokus hanya pada volume transaksi. Karena bisa saja volume transaksi ini hanya jebakan oleh bandar. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada kenaikan 2% ini. Dan jika kita lihat top buyer dan top seller merupakan broker yang sama dengan jumlah volume yang hampir sama. Jadi terlihat jelas
volume tinggi tetapi hanya melempar-lempar barang. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat pada tanggal 5 kemarin kenaikan Woods 10%. Dan sekarang coba kita lihat apakah pada tanggal 5 ini bandar melakukan akumulasi. Jadi dari data broker summary ini bisa kita lihat pada tanggal 5 Mei terlihat juga bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Dan sama top buyer-nya merupakan broker YP dan hanya memindah-mindahkan barang. Jadi volume transaksi yang tinggi dalam 1 minggu ini saya melihat hanya jebakan bandar untuk menarik minat retail untuk entry membeli saham Woods. Sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh entry membeli saham ini? Untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa amati saham ini. Karena apabila minggu depan Woods berhasil terkonfirmasi naik di atas garis MA50, teman-teman boleh entry. Dan sebaiknya sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 430. Dan ingat, karena saya bilang ini kemungkinan besar jebakan oleh bandar, teman-teman harus lebih disiplin. Jadi apabila teman-teman berhasil entry, harus fokus terus. Apabila mulai terlihat tanda-tanda penurunan, sebaiknya take profit. Berikutnya saya menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 5% lebih ke harga 1.210. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini BRPT terus mengalami penurunan. Dan jika kita lihat secara tren, penurunan 1 minggu ini sangat wajar. Dan BRPT setelah saya analisa minggu lalu, BRPT sempat naik menyentuh atau mendekati harga 1.500 yang juga merupakan resisten kuat yang sebelumnya sempat dicapai BRPT. Dan jika kita lihat historinya, sempat sebelumnya naik tinggi juga menyentuh harga 1.500 dan mulai turun kembali. Satu mulai bangkit dan sekarang setelah menyentuh harga 1.500 mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah dan berpeluang berpotongan minggu depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 5% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini malah masuk terus melakukan akumulasi. Jadi di saat merah 4 hari berturut-turut ini asing malah melakukan akumulasi. Pada sebelumnya asing terlihat terus melakukan distribusi pada saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat ini, BRPT layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Untuk buy-nya tetap tunggu di sekitar daerah support kuatnya di EMA 150. Di sekitar harga 1050 sampai 1100. Dan jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai melakukan akumulasi dan dalam 1 minggu terakhir ini juga harga terus turun, ada potensi BRPT untuk rebound minggu depan. Dan rebound yang terjadi menurut saya hanya akan berlangsung sementara. Jadi walaupun asing masuk, selama bandar belum masuk melakukan akumulasi kembali, kenaikan yang terjadi paling 1-2 hari. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan tetap seperti saya bilang, paling amannya tunggu di sekitar harga 1050 sampai harga 1000. 1050 sampai 1100. Saat terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Sedangkan untuk teman-teman yang pingin hold saham ini untuk jangka menengah atau memang untuk investasi, saran saya sebaiknya take profit apabila support di EMA 150 ini terlewati. Jadi walaupun teman-teman pingin trading jangka panjang, selama support ini terlewati, BRPT akan mulai downtrend kembali. Karena kita lihat history sebelumnya berusaha break dari 1500 dan gagal bertahan di atas daerah support kuat ini, turun kembali. Jadi paling amannya apabila gagal bertahan, take profit dulu, satu tunggu kembali di daerah support di harga 500. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas.
Saham Pegas pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 860. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Pegas masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita perhatikan, volume transaksi hari Jumat kemarin sangat tinggi. Dan garis MACD juga masih bergerak naik saat ini. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual Pegas di harga atas dengan distribusi yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga terus melakukan distribusi pada saham Pegas, dan hari Jumat kemarin distribusi yang dilakukan juga sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, harusnya teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan bahwa kenaikan Pegas hanya akan berlangsung sementara. Hari Jumat kemarin Pegas memang naik tinggi, menurut saya kemungkinan besar karena ada berita ini. Jadi Pegas akan melakukan efisiensi cost. Dan jika kita lihat laporan keuangan yang baru keluar, keuntungan dan laba bersih Pegas turun saat ini. Jadi sebenarnya itu sentimen negatif, tetapi harga malah naik. Itu karena memang saat ini sedang didistribusikan oleh bandar. Jadi untuk teman-teman yang hari Jumat kemarin berhasil membeli saham Pegas, sebaiknya amati terus saham ini. Hari Senin depan Pegas masih ada potensi untuk naik, tapi peluang untuk naik di atas garis EMA 50 sepertinya masih sangat kecil. Jadi garis EMA 50 berada di sekitar harga 980 sampai 1000. Jadi potensi Pegas untuk naik menyentuh atau melewati harga 1000 untuk dari 1 sampai 2 minggu ke depan masih sangat kecil. Karena sampai saat ini bandar asing masih terus melakukan distribusi. Seperti yang saya selalu jelaskan, selama asing terus melakukan distribusi, peluang Pegas untuk uptrend masih sangat kecil. Jadi jika bisa kita lihat, walaupun hari ini, hari Jumat kemarin transaksi sangat tinggi, ternyata ini tingginya karena distribusi, bukan akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.